Shalom, selamat malam. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya ketika saya share firman Tuhan, saudari-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Malam ini kita akan melanjutkan perenungan kita, yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25, yaitu masih dalam tema Allah melihat semua baik, ya. Memang kalau kita perhatikan nanti, ini ada sebagian daripada hari ke-6, tapi masih dalam konteks Allah melihat semua baik. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat sepanjang hari Tuhan sudah menolong dan melindungi kami, sehingga malam hari ini kami boleh mau beristirahat, tapi sebelumnya kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi satu kekuatan bagi kami, yang menginspirasi kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami. Secara khusus malam hari ini, kami mau belajar firman Tuhan, biar Roh Kudus yang berkarya di antara kami, menolong kami untuk memahami firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas, hamba menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang menolong. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Seperti yang saya katakan tadi, memang kalau kita lihat ayat 24 dan 25, sebenarnya itu bagian daripada hari ke-6. Lagi-lagi saya bilang, karena konteksnya masih dalam Allah melihat semua itu baik, saya masukkan, ya. Kita mulai dari ayat 21. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air yang berkeriapan makhluk hidup. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ya, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semua itu baik. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, seperti yang saya sudah sebutkan dalam renungan sebelumnya, bahwa rancangan Tuhan itu begitu luar biasa. Rencananya begitu sempurna, ya, pengendaliannya begitu sempurna. Dan kalau kita melihat di sini, Allah itu bekerja secara logis. Nah, kalau kita perhatikan dari rencana awal, kita bisa melihat bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini sangat logis, ya. Kenapa saya katakan sangat logis? Sebelum dia menciptakan binatang atau makhluk hidup yang berkeriapan di dalam air, Allah sudah menyediakan air terlebih dahulu, ya. Kemudian tidak hanya itu saja, Allah sudah menciptakan cakrawala terlebih dahulu sehingga burung-burung ada di udara. Dan menarik di sini, yang pertama dia berfirman, dia hanya firmankan saja. Kemudian ayat yang ke-21 dia menciptakan, ya. Jadi menarik. Yang pertama dia di sini berfirman, kemudian dia menciptakan. Kalau kita lihat ayat 21, ya, kita melihat di sini wayibra. Wayibra itu berasal dari kata bara, ya. Jadi bara, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa kata bara itu dipakai menciptakan tanpa bahan. Ya, luar biasa. Bisa kita perhatikan di sini bahwa Allah ciptakan tanpa bahan apapun, ya. Dia berfirman, dia ciptakan, lalu jadi, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan di sini, itu binatang yang berkeriapan di darat belum, ya. Karena itu nanti hari ke-6, tapi ini pada hari ke-5, ya.
Kalau hari kelima itu kemisi, kalau bahasa Ibrani ya. Bahasa hari kelima itu kemisi ya. Kalau kemisi itu dalam bahasa Indonesia ya Kamis. Oke. Dan oke. Tadi saya mau pastikan. Jadi saudara-saudara, yang mau saya sampaikan pada malam hari ini bahwa ada sedikit yang pertama keunikan di sini. Allah berfirman terlebih dahulu, kemudian Dia ciptakan, ya. Dan luar biasa, ya, kita bisa melihat di sini Allah ciptakan di dalam air terlebih dahulu, kemudian di angkasa. Kemudian dikatakan jadilah, kemudian sesudah itu menarik sekali, kemudian ayat 22 ya. Lalu Allah memberkati semua itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Ya, tadi kita lihat yang saya bilang tadi ya, kita lihat ayat 23. Ayat 23. Ya, oke. Dia tidak tampilkan ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini walaupun gelap itu bacaannya adalah kemisi ya. Kemisi atau Kamis kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi memang ada kemiripan ya. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah setelah Allah berfirman, kemudian Dia ciptakan, lalu Dia memberkati. Jadi Dia berkati. Dia berkati itu burung-burung, Dia berkati itu ikan-ikan, dan kita melihat di sini adalah berkatnya itu adalah bertambah banyak ya. Sekali lagi, kita bisa melihat di sini berkatnya itu adalah bertambah banyak ya. Jadi kalau kita lihat ayat 22 ya. Kita mundur-mundur. Jadi pola berkat itu bertambah banyak ya. Pola ini juga kita melihat bisa Abraham juga, dia yaitu bertambah banyak ya. Jadi ini Waibra Elohim Lemor ya. Feru uferu, bertambah banyak dan bermultiplikasi, berkembang dan bermultiplikasi ya. Feru uferu, yaitu adalah pola berkat yang sebentar, saya belum tampilkan ternyata. Ya, ini adalah pola berkatnya feru uferu ya. Jadi bertambah banyak. Fayrek otam Elohim lemor feru uferu ya, berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi pola berkat itu yaitu berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi diberkati. Nanti kita bisa melihat, nanti akan jelaskan kenapa diberkati terlebih dahulu ya. Dan kita bisa melihat di sini setelah Allah ciptakan semua binatang yang ada di laut, kemudian yang ada di udara, kemudian diberkati,
Ya. Lalu Allah berkata, semua baik. Ya, di ayat 21. Allah melihat semua baik, lalu dia berkata. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, saudara, bahwa Allah itu merencanakan kita itu sempurna. Kita bisa melihat dari ciptaannya ini. Sebelum manusia itu diciptakan, Allah sudah mempersiapkan di mana dia hidup, termasuk nanti makanannya, ya, termasuk nanti bagaimana makhluk hidup lain itu melengkapi atau mengisi alam itu sendiri, dan kita bisa melihat di sini sempurna, ya, sangat sempurna. Itu sebabnya dia bilang semua baik, lalu diberkati. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara-saudara? Bahwa dalam rencana Allah yang sempurna itu, Allah tidak melakukan dalam semua sekejap, ada tahapannya. Memang seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita berbicara hari di dalam Kejadian 1 atau hari pertama Akad, ya, hari kedua selisih, ya, itu semua berbicara waktu atau periode yang kita tidak bisa tentukan satu hari benar-benar satu hari. Saya yakin pasti ada tahapannya, karena sebelum Allah menciptakan hewan yang ada di darat, diselesaikan dulu yang di udara dan ada di laut. Dan kita tidak tahu itu berapa lama prosesnya. Kita tidak tahu. Prosesnya yang pasti ada tahapannya. Apa yang mau saya sampaikan di sini, saudara-saudara? Saya percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, Allah itu punya rencana. Rencana yang sempurna. Ya, secara manusia mungkin kita nggak bisa pahami saat ini. Seiring dengan berjalan waktu, ketika kita bisa melihat, kita bisa mendapat glimpse atau clue bagaimana rencana Allah yang sempurna itu diselesaikan secara bertahap di dalam hidup kita. Dan ketika Allah menyelesaikan setiap rencananya itu, Allah melihat baik dan dia berkata. Sekali lagi lihat, setiap penyelesaiannya rencananya itu dalam hidup kita, Allah itu baik. Allah melihatnya baik, lalu dia berkata. Ya, sekali lagi, karena ini satu poin yang penting yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, setiap kali Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup kita, dia melihat itu baik, lalu memberkatinya. Saudara, ada satu pola di sini bahwa kita harus mengerti rencana Allah di dalam hidup kita, ya, supaya kita mendapat satu berkat. Lagi-lagi pola berkatnya di sini bertambah banyak, ya. Berkatnya tidak bisa hanya sebatas materi saja, tapi bermultiplikasi, ya. Kemudian yang mau sampaikan, kita break dulu sejenak, ya. Break dulu sejenak. Eh, lupa charger. Jadi sebelum mati ya mending kita break sejenak, oke?
Jadi ada satu pola berkat, yaitu ketika Allah menggenapi rencananya di dalam hidup kita, maka Allah melihat itu baik, lalu dia berkata. Dalam hal ini tentu saudara ada bagian kita, ya, ada bagian kita. Ini lebih kepada penafsiran ya, tapi yang pasti kita bisa melihat ada satu pola di sini di mana Allah, kita lihat Allah merencanakannya sempurna, kemudian dia lihat baik, lalu dia berkati. Luar biasa. Kemudian kalau kita melihat ayat 24 dan ayat 25, ya, ini pada hari yang keenam, tapi masih belum sampai kepada manusia, ya. Kemudian ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadi demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Sekarang kita bisa melihat tahapan terakhir sebelum nanti kita masuk kepada rencana penciptaan manusia dan penciptaan manusia, ya. Kita bisa melihat di sini ada satu proses, ada satu tahapan penciptaan lagi sebelum nanti masuk kepada perencanaan penciptaan manusia. Dan yaitu adalah memenuhi ciptaan yang ada di darat. Luar biasa ya. Jadi di air terlebih dahulu, kemudian yang ada di udara, kemudian yang ada di darat. Maka rencana rencana Allah itu semua digenapi dengan logis dan sempurna. Dan besok kita akan belajar, ya, besok kita akan belajar tentang rencana dan penciptaan manusia. Dan itu memang sedikit agak berat. Jadi kalau pagi ini kita belajarnya agak berat pagi-pagi, besok kita malamnya agak berat pagi-pagi. Ya, tapi doa saya selalu saudara benar-benar belajar di sini, dan doa saya saudara diberkati dan terinspirasi. Amin. Jadi saudara, apa yang mau saya sampaikan dalam bagian ketiga ini adalah, yaitu seperti yang saya sudah katakan sebelumnya tadi, bahwa dari kalau kita melihat cara kerja Allah, ya, dia merencanakan dengan sempurna, dia selesaikan secara bertahap, dan ketika selesai bertahap dia katakan baik, dan setelah itu dia berkati. Dan kalau boleh saya menarik satu kesimpulan, pola ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita kaji juga dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, selalu, ya, ketika rencana Allah digenapi dalam kehidupan seseorang, selalu diberkati. Dalam konteks kita sekarang, saudara-saudara, tentu seperti yang saya katakan, ada rencana Tuhan yang dalam hidup kita yang mungkin saat ini kita tidak pahami. Oleh sebab itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita memahami tahapan-tahapan rencana Allah itu dalam hidup kita. Kalau kita memahami, kita bisa melakukannya, kita bisa mentaatinya, dan ketika kita mentaatinya ada berkat. Sekali lagi saudara, ada satu pola berkat di sini, yaitu veru over itu berkembang biak dan bertambah banyak. Kemudian kalau kita lihat nanti berkat kepada Adam dan Hawa juga sama.
Jadi memang kalau pola berkat dalam perjanjian lama itu kita melihat sampai ke situ. Nah, kalau ada penekanannya misalnya materi apa segala macam, menurut saya itu bagian yang kesekian. Tapi first of all, yang utama itu adalah berkembang biak dan bertambah banyak. Ya, jadi saudara-saudara, malam ini kita sudah belajar bahwa Allah melihat semua baik. Ketika Allah melihat semua baik, Dia mengakhiri dengan ucapan berkat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan di sini menggenapi rencananya itu secara bertahap. Demikian juga di dalam hidup kita. Tuhan juga menggenapi rencananya di dalam hidup kita secara bertahap. Dan ketika itu digenapi, Tuhan melihatnya baik. Setiap penggenapan rencana firman Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang baik dan itu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Sekali lagi saya tegaskan, setiap penggenapan rencana Tuhan di dalam hidup kita itu adalah baik dan itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita semakin hari semakin giat mencari wajah Tuhan, semakin giat mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin giat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa saja belum mengerti apa rencana Tuhan. Mungkin kita belum ada glimpse, mungkin kita hanya ada gambaran kecil-kecil saja mengenai apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Atau mungkin belum tahu sama sekali. Pagi ini, malam ini, ya, saya mengingatkan kita supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Rencana yang sempurna itu Dia selesaikan secara bertahap. Dan ketika tahapan demi tahapan selesai, Allah melihatnya baik dan diucapkannya berkat dalam kehidupan kita. Dan kita diberkati. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita belajar satu pola berkat, di mana kita bisa melihat ada penggenapan rencana Tuhan yang bertahap dalam hidup kita. Ketika rencana itu digenapi, Allah melihat yang baik, kita diberkati. Haleluya. Sekian renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini, buat pertolongan dan pertolongan-Mu supaya kami bisa memahami firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi satu inspirasi bagi kami supaya kami bisa semakin hari semakin terdorong, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kami melihat dari rencana penciptaan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menggenapi rencananya, Tuhan menggenapi rencana-Mu dengan begitu luar biasa. Kami menyadarinya Tuhan secara bertahap, dan ketika tahapan itu terjadi, Tuhan melihatnya baik, lalu Tuhan menggenapi. Demikian juga dalam kehidupan masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami memahami bahwa rencana-Mu ya Tuhan bertahap dalam hidup kami. Dan biarlah dalam tahapan ini kami boleh mengerti, kami bisa melihat tahapan itu digenapi dalam hidup kami, dan hidup kami akan diberkati. Biarlah kami semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kami bisa melihat tahapan demi tahapan penggenapan rencana-Mu dalam hidup kami. Malam ini kami mau beristirahat, biarlah Tuhan yang menolong kami, yang membimbing kami. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Shalom. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti channel ini. Kembali saya merekomendasikan bila Bapak Ibu diberkati, silakan tekan tombol like-nya dan bagikan kepada orang lain.
Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti channel ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Sekali lagi, saya Dr. Tulung Marbu mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.